didasari oleh penolakan pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dimana di saat itu melibatkan warga Tionghoa Kalimantan Utara. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita kembali membahas tentang sejarah. Sejarah yang akan kita bahas kali ini lumayan sensitif yang berhubungan dengan ras. Oke, sebelumnya gue ingatkan lagi kepada teman-teman ketika menonton video yang membahas tentang sejarah negara kita, kalau misalkan di dalamnya itu ada campur dengan ras lain yang dimana mungkin kalian beranggapan kalau ras tersebut berbeda dengan diri kalian gitu ya. Karena di Indonesia kan banyak banget nih ras orang Indonesia tapi keturunan luar. Contoh aja misalkan keturunan Arab, ada keturunan India, ada keturunan Cina, terus dan lain-lain gitu ya. Perbedaan ini mencolok biasanya di warna kulit dan warna rambut gitu kan. Dan biasanya selalu terjadi pergesekan gitu di antara orang yang paling merasa pribumi dengan orang yang dianggap adalah keturunan ras tidak asli pribumi gitu kan. Kenapa lu nendang? Gua orang pribumi sini. Ya terus kenapa? Ya lu ngapain ngomelin orang-orang gua, anak-anak gua? Hah? Udah malam nih bang. Gua pribumi di sini wajar, berisik. Padahal kalau kita melihat ke belakang gitu ya, ketika seseorang tersebut mengalir di darahnya dia itu ras keturunan manapun, tapi selama dia terlahir di tanah air Indonesia, dia mempunyai kesempatan atau dia mempunyai hak untuk menjadi warga negara Indonesia. Karena dia terlahir di negara Indonesia, dia memperjuangkan hidupnya serta memperjuangkan nama baik Indonesia di tanah Indonesia, ya otomatis dia menjadi seorang berkebangsaan Indonesia gitu kan. Jadi semoga gitu ya, rasis di negara kita nih semakin lama semakin berkurang gitu ya. Kadang kalau berbicara soal rasis nggak cuma soal ras doang gitu ya. Ada juga yang beranggapan kalau rasis ini ada hubungannya dengan agama. Misalkan antara si agama A dengan agama B tidak saling sependapat, itu tiba-tiba bisa menjadi sebuah masalah. Nah itu masih banyak juga di Indonesia. Tapi jujur kalau misalkan masalah agama, gue nggak terlalu berani nyenggol jauh-jauh gitu ya, karena bukan pakarnya. Tapi kalau misalkan soal ras keturunan, ya walaupun gue bukan pakarnya, tapi gue rasa sebagai orang yang mensupport persatuan di atas keberagaman negara Indonesia, ya gue berhak bersuara gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sejarah. Kita kembali ke konten kita yang membahas sejarah, yang dimana sejarah ini terjadi di Kalimantan. Sebuah tragedi yang benar-benar tragis yang diterima oleh masyarakat keturunan Tionghoa Indonesia atau Cindo dalam bahasa modernnya ya, Cina Indo gitu ya, di masa Orde Baru. Nama tragedi ini adalah Mangkok Merah. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Berbicara tentang negara kita Indonesia, memang tragedinya itu banyak banget dan epic gitu ya. Kalau semuanya kita bahas kayaknya agak cukup sensitif dan menyisakan duka gitu. Tapi setiap sejarah yang gue ceritakan di Kamar Jerry, gue berusaha untuk memfilter itu seminim mungkin untuk menyinggung pihak manapun. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang patut untuk kalian ketahui karena ini berhubungan dengan sejarah negara kita gitu ya, yang disebut dengan Mangkok Merah. Sejarah ini adalah sebuah tragedi pengusiran serta pembunuhan masyarakat keturunan Tionghoa di tahun 1967 yang terjadi di Kalimantan Barat. Peristiwa Mangkok Merah ini berawal dari putusan pemerintah di era Orde Baru untuk menumpas pasukan yang disebut dengan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau disingkat dengan Paraku, dan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau disingkat dengan PGRS. Yang dimana dua pasukan ini memang didominasi oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Kalimantan. Penumpasan para pasukan PGRS dan juga Paraku ini itu adalah sebuah upaya pemerintahan Orde Baru, yang dimana ini merupakan pemerintahan setelah era Soekarno ya di saat itu. Dan penumpasan Paraku serta PGRS ini tujuannya adalah untuk menumpas seluruh kekuatan politik kiri, atau dengan sebutan lain di saat itu dipercaya adanya cikal bakal komunis di Indonesia. Dan itu terjadi pasca tragedi 1965. Jadi dengan kata lain ya, ini adalah
sebuah transisi di era pemerintahan Soekarno menuju ke pemerintahan yang dipegang oleh Pak Soeharto. Yang dimana di saat itu dua pemerintahan ini tuh berbeda visi misi. Dan menurut pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di saat itu, PGRS dan Parakou ini adalah bagian dari komunisme yang akan masuk ke Indonesia. Nah, makanya mereka ditumpas. Namun nih ya, pembentukan Parakou dan PGRS ini itu justru dibentuk secara resmi oleh pemerintah sebelumnya. Jadi ibaratkan nih, mereka setelah dibentuk diberikan tugasnya selesai, lalu mereka ditumpas atau dibumi hanguskan. Bagaimana Parakou dan PGRS ini bisa terbentuk nih, geng? Sekarang kita bahas nih ya, bagaimana pertama kali dua kelompok yang bernaung di Kalimantan ini terbentuk. Terbentuknya Parakou dan PGRS itu karena adanya perselisihan antara negara kita dengan negara saudara kita Malaysia. Sekali lagi gue ingatkan ya, gue menyebut negara saudara kita Malaysia karena memang untuk saat ini gue rasa antara Malaysia dan Indonesia sudah sepatutnya kita menggenggam tangan, bergandeng tangan. Kita ya sesama satu rumpun, kita harus saling support. Terlepas dari persaingan di bidang-bidang lain, misalkan di sepak bola lah, adat dan budaya lah, terus juga segala macam. Yang mana gue yakin perselisihan antara kita dengan Malaysia, antara Indonesia dan Malaysia ini hanya sebuah ajang politik dan juga ada oknum yang sengaja memprovokasi. Gue rasa kayak gitu. Karena gue yakin dari pihak Malaysia sendiri pasti ingin bersaudara dengan pihak kita Indonesia dan Indonesia juga sebaliknya. So, dalam cerita ini kita hanya membahas masa lalu. Oke, kita kembali ke ceritanya. Peristiwa konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia terjadi pada tahun 1963 sampai dengan 1966. Nah, konfrontasi ini didasari oleh penolakan pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dimana di saat itu melibatkan warga Tionghoa Kalimantan Utara yang dimana di saat itu memiliki sikap sama dengan pemerintah pusat Indonesia. Mereka tidak setuju dengan pendirian Federasi Malaysia di saat itu, dan Federasi Malaysia tersebut didukung penuh oleh Inggris. Nah, pasti timbul pertanyaan nih, itu kan urusan Malaysia, kenapa orang Kalimantan ikut-ikutan? Nah, perlu kalian ketahui, antara Kalimantan dengan Malaysia itu mereka dempet-dempetan, alias Kalimantan itu dengan Malaysia masih satu daratan. Makanya jangan heran ketika kalian lihat kenapa ada orang Dayak Borneo yang warga negaranya justru warga negara Malaysia, sementara di Indonesia juga punya Dayak Borneo. Nah, itu dikarenakan posisi Kalimantan dan Malaysia itu berdekatan, alias satu tanah gitu. Jadi sebagian besar warga keturunan Dayak itu merupakan warga Malaysia. Kita kembali kepada pembentukan Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris ini. Warga Tionghoa yang ada di Kalimantan Utara itu merasa cemas dengan pembentukan Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris. Karena mereka takut gitu ya, akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara, terkhusus untuk warga Tionghoa. Dan di saat itu, wilayah Kalimantan Utara juga merupakan koloni Inggris, sama seperti halnya Semenanjung Malaya di masa itu. Dan di saat itu, Kalimantan Utara ini dimasukkan ke dalam teritori Federasi Malaysia oleh para penggagasnya tanpa ada permintaan persetujuan kepada masyarakat warga Kalimantan Utara di saat itu. Jadi ibaratkan main asal caplok ya, dalam ceritanya itu ya langsung dicaplok aja, ini semuanya nih masuk ke dalam Federasi Malaysia katanya. Dan di saat itu terdengarlah oleh Bung Karno, yang dimana di masa itu Bung Karno sangat anti dengan yang namanya imperialisme. Nah, imperialisme itu adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali negara lain agar negara yang dipegang itu bisa dipelihara dan berkembang. Alias misalnya gini, kita dijajah oleh Belanda, tiba-tiba Belanda itu mengontrol kita. Mereka ngasih kita sekolah, mereka ngasih kita infrastruktur dan lain-lain, tapi kita harus tunduk kepada mereka atau dikontrol oleh mereka. Yang tujuannya untuk membuat negara kita berkembang sebenarnya. Tapi kita harus tunduk kepada mereka dan juga harus mengikuti perintah mereka, dan bahkan ekonomi kita pun harus mengikuti cara ekonomi mereka. Misalkan seperti penggunaan mata uang dan lain-lain. Nah, di saat itu Bung Karno tidak setuju. Yang namanya imperialisme itu sama aja dengan perbudakan, alias kita dikuasai oleh masyarakat kulit putih. Oke, mungkin saat ini bisa kita jadikan contoh misalkan saudara kita Timur Leste yang dulunya bergabung dengan kita lalu melepaskan diri. Dan sekarang kalian bisa lihat ya, banyak sekali campur tangan asing di negara saudara kita tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk imperialisme. Di saat itu, Presiden Soekarno beranggapan kalau Federasi Malaysia tersebut hanya sebuah bentuk produk imperialis Inggris untuk mempertahankan eksistensi mereka di
di daerah atau di wilayah Asia Tenggara. Serta di saat itu mereka semacam ingin mengganggu revolusi negara Indonesia, yang dimana di saat itu kita sudah merdeka. Nah, jadi menurut Presiden Soekarno di saat itu ada negara barat yaitu Inggris ingin mengganggu atau mengobok-ngobok proses negara kita berkembang. Jadi mereka memanfaatkan Malaysia di saat itu. Nah, disitulah akhirnya timbul sebuah kalimat dari Bung Karno yang menyebutkan Ganyang Malaysia, alias di saat itu Indonesia ingin memerangi negara tetangga yaitu Malaysia. Dan dalam upaya mengganyang Malaysia tersebut, akhirnya Presiden Soekarno melibatkan warga Kalimantan Utara yang dimana saat itu mereka memang sangat tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia di bawah tangan Inggris. Dan di saat itu Bung Karno menugaskan salah satu menterinya yaitu Oey Jo Tat untuk memperkuat kekuatan warga Tionghoa Kalimantan Utara yang anti dengan negara Malaysia untuk mendukung konfrontasi melawan Malaysia dan Inggris. Alhasil di saat itu hampir 1.000 ya kurang lebih 900 orang warga Tionghoa dari Kalimantan Utara itu akhirnya pindah ke Kalimantan Barat, dan di mana mereka di saat itu secara sukarela menjalani yang namanya pendidikan militer untuk bergabung dengan pemerintah Indonesia, dan mereka dipersenjatai. Sampai cerita di sini nih, gue rasa nih teman-teman semua yang merasa paling pribumi ya, yang suka rasis nih, lo harus paham bahwasanya di dalam perjuangan negara kita di saat itu warga Tionghoa itu punya andil, alias mereka juga memperjuangkan kedaulatan negara kita, ya kan? Jadi tidak ada lagi rasis-rasis gue rasa ya, karena dalam memperjuangkan negara kita, turunan Tionghoa atau etnis China gitu ya, itu juga punya andil. Ya, semoga rasisme di stop ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ratusan orang Tionghoa dari Kalimantan Barat inilah yang akhirnya kemudian membentuk Parakou dan PGRS tadi. Yang dimana mereka ini di bawah komando seorang perwira angkatan darat yang dekat dengan kelompok kiri, yaitu Brigadir Jenderal Suparjo, yang di saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur 4 Mandau. Parakou dan PGRS ini adalah pasukan yang dilatih dan dipersenjatai oleh tentara Indonesia, yaitu TNI. Nah, namun nih geng ya, kalau misalkan kita lihat dari background dua kelompok ini, yaitu Parakou dan PGRS, itu memang agak sedikit bertentangan dengan paham negara kita, yaitu negara demokrasi. Yang dimana di dalam isunya, mereka ini dikatakan adalah warga keturunan Tionghoa yang pro akan paham komunisme. Dan di saat itu, mereka diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi Malaysia dan Inggris. Nah, jadi ibaratkan memang mereka tuh bergabung dengan negara kita yang dipimpin oleh Presiden Soekarno di saat itu jelas-jelas bertentangan dengan paham negara kita. Seperti yang gue katakan tadi, Parakou dan PGRS ini memang kebanyakan orangnya itu adalah keturunan Tionghoa. Namun mereka tuh nggak eksklusif semuanya masyarakat Tionghoa. Di dalam pasukan mereka itu ada juga masyarakat keturunan suku Dayak dan juga keturunan Melayu. Yang dimana di saat itu masyarakat keturunan Dayak dan juga Melayu itu menjadi para penyusup atau mata-mata yang melakukan tugas penyusupan ke wilayah Kalimantan Utara seperti Sarawak dan juga Brunei. Dan perlu kalian ketahui juga ya, di saat itu perlawanan rakyat Brunei kepada Malaysia itu terjadi pada tahun 1962, yang juga sekaligus pemimpin Partai Rakyat Brunei yang bernama Dr. Azahari itu merupakan sekutu dari Parakou dan juga PGRS. Jadi mereka ini bergabung gitu ya. Dan di saat itu Parakou dan PGRS bahu-membahu bersama TNI dan juga sukarelawan Indonesia menghadapi pasukan tentara Malaysia yang dibantu oleh tentara Gurkha, Inggris, dan Australia sepanjang masa konfrontasi. Dan wilayah perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat itu menjadi area perjuangan pasukan Parakou dan juga PGRS. Jadi di situ area perangnya. Menurut keterangan seorang peneliti etnis Tionghoa yang bernama Benny Subianto, dia mengatakan kekuatan atau power dari para gerilyawan Parakou dan KPRS itu benar-benar besar. Di saat itu mereka melawan pasukan Gurkha Inggris, dan di saat itu Parakou dan PGRS ini hampir berhasil menghancurkan garnisun setengah British Gurkha Rifles dalam sebuah serangan terhadap distrik Longjawi tanggal 28 September tahun 1963. Bisa dikatakan di saat itu Parakou dan PGRS ini ya cukup berjasa gitu ya
kekuatan mereka. Dan ya mereka diisi oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang disupport oleh pemerintah Indonesia. Nah, misalkan kalau kalian pengen tahu lagi nih selanjutnya cerita dari PGRS dan Parakou ini perangnya melawan Malaysia itu gimana, kalian bisa cek sendiri ceritanya, karena kalau misalkan gue cerita di sini panjang banget gitu ya. Jadi kita beralih atau kita langsung persingkat aja ke penumpasan pasukan Parakou dan PGRS ini setelah perjuangan yang mereka lakukan. Nah, di awal perjuangan mereka, pasukan Parakou dan PGRS ini dianggap sebagai pahlawan yang mampu membantu pemerintah Indonesia dalam mengganyang Malaysia di saat itu. Namun, tidak lama kemudian, kepahlawanan Parakou dan PGRS ini segera pudar dan menghilang. Hal ini disebabkan meletusnya tragedi politik tahun 1965 yang kemudian menegasikan peran politik Bung Karno serta kekuatan kiri atau komunis selaku pendukung utama konfrontasi terhadap Malaysia. Dan di saat itu terjadilah pembantaian besar-besaran terhadap simpatisan kiri di seluruh wilayah Indonesia. Dan di saat itu, seperti yang kita ketahui ya, di dalam hal ini terbagi kelompok nasionalis kanan dan juga kelompok nasionalis kiri. Yang dimana PGRS dan Parakou ini adalah kelompok nasionalis kiri yang isinya adalah warga keturunan Tionghoa. Nah, setelah Presiden Soekarno itu akhirnya digantikan oleh Presiden Soeharto, di saat itu pemerintahan Indonesia tidak berniat untuk melanjutkan konfrontasi terhadap Malaysia dan Inggris. Hal ini disebabkan karena memang Presiden Soeharto di saat itu tidak mau melanjutkan pergesekan antara Indonesia dengan Malaysia yang saat itu dibantu oleh Inggris. Nah, sampai akhirnya eksistensi daripada Parakou dan PGRS ini semakin terganggu. Akhirnya, tendensi anti-komunis di era pemerintahan Orde Baru itu semakin tinggi. Dan di saat itu, Presiden Soeharto tidak ingin berseberangan dan bermusuhan lagi dengan Malaysia serta Inggris. Yang sampai akhirnya, pasukan PGRS dan Parakou bentukan era Presiden Soekarno ini akhirnya menjadi musuh negara. Yang tadi pada awalnya itu memang sengaja dibentuk oleh pemerintah sebelumnya, oleh negara kita, malah sekarang menjadi musuh negara yang diincar oleh tentara pemerintahan Republik Indonesia di saat itu. Yang mirisnya nih geng ya, dalam kejadian ini semua pasukan Parakou atau PGRS yang tadinya itu adalah pasukan yang dimiliki oleh Indonesia itu justru ditumpas semuanya, diincar semua orangnya. Dan di saat itu pemerintah kita Indonesia yang sudah berdamai dengan Malaysia itu malah bergabung untuk mengincar para pasukan Parakou dan juga pasukan PGRS di saat itu. Dan pasukan Parakou dan PGRS ini akhirnya dijuluki atau diberi nama baru yang disebut dengan Gerombolan Cina Komunis atau disingkat dengan GTK. Nah, huruf T-nya itu berasal dari huruf TJ yang dimana pada ejaan zaman dulu itu dibaca C gitu ya. Jadi Gerombolan Cina Komunis. Akhirnya, perang antara tentara Republik Indonesia dengan Parakou serta PGRS meletus. Salah satunya yang terjadi di Pangkalan Udara Senggau Ledo, daerah Kalimantan Barat. Memasuki tahun 1967, operasi penumpasan diintensifkan oleh pemerintahan Orde Baru melalui operasi yang bernama Saber atau Sapu Bersih, Jilid 1, Jilid 2, dan Jilid 3 yang digelar sejak April tahun 1967. Hingga tahun 1969. Operasi ini di bawah komando Brigadir Jenderal A.J. Witono. Nah, dan di dalam peristiwa Saber inilah atau Sapu Bersih inilah terjadi sebuah peristiwa yang sedang kita bahas sekarang, yaitu peristiwa Mangkok Merah. Yang dimana ini terjadi dari bulan Oktober hingga November tahun 1967. Peristiwa Mangkok Merah ini sendiri dipicu oleh terjadinya penculikan dan kekerasan yang dialami oleh Temenggung Dayak di Sanggau Ledo. Dan di saat aksi penculikan itu terjadi, tiba-tiba timbul isu atau propaganda bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh GTK, Gerombolan Cina Komunis tadi, alias pasukan Parakou dan juga PGRS. Lalu propaganda ini diperkuat lagi dengan penemuan 9 mayat oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang kemudian mereka menyebut mayat-mayat itu adalah tokoh-tokoh Dayak. Jadi semakin memperkuat isu kalau yang melakukan penculikan adalah Parakou dan juga PGRS atau dengan sebutan baru yaitu Gerombolan Cina Komunis. Temuan mayat tersebut akhirnya membuat masyarakat adat Dayak benar-benar merasa marah sekali dengan hal tersebut. Ditambah lagi dengan media-media yang semakin memprovokasi
dalam kejadian itu dan membuat masyarakat adat Dayak ingin membalas dendam atas kematian para pemuka-pemuka adat mereka. Akhirnya terjadilah konflik horizontal antara dua kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama. Dan di saat itu warga Dayak itu ikut bersama tentara pemerintah untuk mengincar pasukan-pasukan PGRS dan Paraku. Namun di saat penumpasan tersebut ternyata banyak salah sasaran. Jadi nggak cuma anggota Paraku doang yang dicari. Sampai akhirnya rasisme pun terjadi di sini, yang dimana banyak warga keturunan etnis Tionghoa pun yang mereka tuh nggak tergabung gitu ya ke dalam Paraku atau PGRS itu ikut menjadi sasaran atau korban. Dan di saat itu wilayah Kalimantan Barat pun tenggelam di dalam lautan kekerasan berdarah yang bernuansa rasialis. Dan sebenarnya nih geng ya, kekerasan rasialis yang melibatkan warga keturunan Tionghoa dengan warga Dayak ini tidak semerta-merta terjadi karena murni keinginan masyarakat keturunan suku Dayak. Tapi di sini ada oknum provokator yang membuat kedua belah pihak akhirnya bergesekan. Karena mengingat hubungan antara warga suku keturunan Dayak dengan warga Tionghoa itu sudah terjalin harmonis selama ratusan tahun di daratan Kalimantan sana. Jadi kalau misalkan kita lihat juga ya, memang ada sebagian besar masyarakat keturunan Dayak tuh yang mirip kayak orang Chinese. Kita bisa lihat kan matanya sipit, putih, cantik-cantik gitu. Nah itu adalah bukti bahwasanya hubungan antara masyarakat keturunan suku Dayak dengan masyarakat Tionghoa yang ada di Kalimantan itu sangat erat. Dalam kejadian ini adalah sebuah impact dari mempercayai provokator. Dan penumpasan Paraku dan PGRS yang melibatkan masyarakat keturunan suku Dayak ini disebut dengan istilah pengeringan kolam. Ya misalkan kalian mau tahu ya istilah pengeringan kolam ini apa, kalian bisa searching juga di Google karena maknanya itu kejam banget sebenarnya geng. Gua nggak mau nyebutin atau bacain, takutnya malah menyinggung gitu ya. Dan ini sangat-sangat menyedihkan karena pernah terjadi di negara kita Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi. Gerakan penumpasan PGRS dan juga Paraku ini disebut dengan upaya pengeringan kolam terhadap warga Tionghoa akhirnya menjadi sebuah istilah baru yang dikenal dengan peristiwa Mangkok Merah. Istilah Mangkok Merah ini diambil dari terminologi adat suku Dayak, di mana terjadi mobilisasi atau pengerahan orang untuk dijadikan tentara secara besar-besaran dalam sekelompok warga dari salah satu klan untuk membalas rasa malu atau rasa penderitaan dari anggota klannya yang disebabkan oleh orang warga keturunan suku lain. Nah, mobilisasi ini menggunakan alat peraga, yaitu sebuah mangkuk yang di dalamnya yang diolesi getah jaranang berwarna merah sebagai simbolisasi dari pertumpahan darah yang akan dilakukan sebagai bentuk pembalasan dendam. Hasil dari peristiwa Mangkok Merah ini akhirnya menyebabkan banyaknya pertumpahan darah, terutama di pihak keturunan Tionghoa, yang di saat itu ribuan nyawa melayang sia-sia. Dan menurut data yang dihimpun oleh Far Eastern Economic Review atau disingkat dengan FEAR, mereka menyatakan bahwa peristiwa tersebut menelan korban jiwa sebanyak 3.000 orang Tionghoa, terutama warga Tionghoa yang tinggal di pedalaman hutan Kalimantan Barat. Lalu akibatnya banyak warga keturunan Tionghoa di pedalaman itu akhirnya pindah ke daerah perkotaan seperti Pontianak dan juga Singkawang. Dan bahkan ada warga Tionghoa yang lari atau kabur ke Kalimantan Utara. Dan peristiwa Mangkok Merah ini menjadi sebuah bagian dari catatan kelam riwayat pembantaian massal dan penindasan terhadap golongan kiri dan etnis Tionghoa di awal pemerintahan Orde Baru. Nah, jadi mungkin yang kita tahu gitu ya, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap saudara kita keturunan Tionghoa di era Orde Baru itu mungkin ya beberapa kejadian yang terkenal gitu ya, kayak tragedi 98 atau tragedi-tragedi yang lain gitu. Nah, sebenarnya tragedi-tragedi seperti ini sudah banyak terjadi di kota-kota lain di masa itu. Dan semua yang terjadi ini merupakan catatan sejarah pahit atau sejarah kelam yang terjadi di negara kita. Semoga konflik-konflik berdarah seperti ini tidak lagi terjadi di negara kita. Karena ya kita bisa lihat ya bagaimana indahnya alam kita Indonesia, bagaimana kayanya sumber daya alam negara kita gitu ya. Ya perdamaian adalah satu-satunya kunci untuk kita dapat menikmati semuanya ketimbang kita harus berperang. Karena misalkan kalau kita tetap berperang, membenci satu sama lain, tetap menerapkan rasisme gitu ya, itu alhasil kita tidak mempunyai waktu untuk menikmati keindahan alam tanah air kita tercinta karena kita sibuk bermusuhan.
Ya semoga dengan apa yang terjadi di masa lalu menjadi pelajaran yang baik di masa sekarang.